kuburan angker Karanganom. Malam itu, Sarno dan kelima temannya berencana menonton dangdut di kampung sebelah. Letak desa itu agak jauh dari kampung mereka yang berjarak sekitar 4 km. Dan kelima temannya tersebut sudah berjanji saat pulang sekolah tadi. Mereka berjanji akan bertemu di pos ronda dekat rumah Adi. Tepat pada pukul 8 malam, Adi sudah sampai di pos ronda. Dia menunggu sekitar 3 menit. Kemudian Sarno muncul dari kegelapan dengan memakai sarung warna hitam, yaitu sarung kesayangannya saat sunat kemarin. Sarno menyapa Adi sambil menanyakan teman mereka yang belum muncul. "Hei, sudah jam 8 ini. Kemana yang lain kok pada belum muncul?" kata Adi. Sarno kemudian menjawab, "Mana aku tahu," jawab Sarno dengan ketus. Tak lama kemudian satu persatu mulai muncul dari arah yang berbeda. Karena rumah mereka yang berbeda tempat. Yusril yang baru saja tiba sangat bersemangat sekali. Maklum dia pecinta dangdut berat. "Ayo kita gas biar cepat sampai. Aku udah mau cepet-cepet lihat penyanyinya yang cantik," kata Yusril dengan berapi-api. Akhirnya mereka berangkat tepat jam 9 malam dengan diiringi kegelapan. Tak lama setelah berjalan sekitar 20 menit, akhirnya mereka tiba di desa Karanganom. Saat melewati kuburan di desa Karanganom, Yusril menyeletuk, "Itu kuburan Karanganom loh, katanya angker," kata Yusril dengan agak takut. "Jangan asal ngomong kamu, nanti bisa diganggu penunggu kuburan itu," kata Adi. Tiba-tiba terdengar suara dari arah tempat keranda ditaruh dari dalam kuburan. Semua kaget dan panik. "Apa itu tadi?" Raka panik luar biasa. Dengan spontan Bima berkata, "Lari!" Seketika mereka berlima lari tunggang langgang menembus malam dan jalan tidak beraspal dengan penuh ketakutan. Sesampai di desa sebelah, mereka memelankan langkah lari mereka. Karena sudah nampak beberapa warga mulai kelihatan dan ramai di pinggir jalan. Mereka akhirnya ikut rombongan bapak-bapak tersebut yang juga mau menonton dangdut di desa sebelah. Sesampai di tempat konser, musik sudah mulai dimulai. Penyanyi idaman mereka juga sudah tampil. Tepat pada pukul 12 malam, konser pun selesai. Adi, Sarno, dan ketiga temannya akhirnya pulang. Tapi Yusril benar-benar ngotot mau menginap aja di tempat itu. Tapi keempat temannya tidak setuju. Akhirnya Yusril pun ikut aja dengan terpaksa. Pada malam itu cuaca sangat cerah. Bulan juga nampak sangat indah. Tapi entah mengapa ada perasaan lain yang dirasakan Adi. Dia cuma diam dan tidak berani untuk berkata-kata. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit, tiba-tiba ada seorang kakek menyapa. "Baru mau pulang, Le?" sapa kakek tersebut. "Iya, Kek," jawab mereka kompak. "Ayo ikut bareng kakek aja," kata kakek lagi. "Baik, Kek," mereka pun menyaut lagi. Akhirnya mereka berjalan bersama kakek tersebut. Mereka tidak menyadari kalau sang kakek tersebut adalah genderuwo kuburan Karanganom yang sedang meniru rupa menjadi kakek-kakek. Tapi yang sangat aneh, baru mulai berjalan sekitar 5 menit, mereka sudah sampai di desa Karanganom. Padahal jarak Karanganom dari lokasi dangdut sangat jauh, sekitar setengah jam perjalanan kalau dilakukan. Tiba-tiba, "Nah, ini rumah kakek, Le," kata kakek tersebut. Mereka berlima bengong dan kagum karena melihat rumah mewah yang sangat besar dan bagus. Dan mereka belum pernah melihat rumah seperti itu. Tapi dalam hati Adi, dia heran, kok ada rumah bagusnya kayak gini ya? Perasaan tadi pas berangkat tidak ada, gumam Adi dalam hatinya. "Mari mampir, Le," kata kakek itu yang membuat Adi kaget setengah mati. "Iya, Kek," sahut teman-teman Adi. Akhirnya mereka mampir. Mereka disuguhi makanan yang enak dan satu lagi, mereka diberi uang saku.
Seketika mereka memasukkan ke kantong mereka masing-masing. Malam semakin larut. Teman-teman Adi sudah kekenyangan. Mereka mengantuk tertidur, tapi dari tadi Adi tidak bernafsu untuk makan apapun. Hingga saat teman mereka ketiduran, sang kakek bertanya padanya, "Kamu mau apa, Le?" "Aku cuma mau pulang, Kek," jawab Adi. "Baiklah, aku akan antar kalian pulang," jawab kakek tersebut. Seketika kakek itu memanggil penghuni rumah lainnya. Tapi anehnya, mereka wajahnya pucat semua. Tidak ada ekspresi apapun di wajah mereka. Kayak orang mati, gumam Adi di dalam hatinya. Satu persatu pesuruh kakek itu mengangkat tubuh teman Adi dan memasukkan ke dalam mobil. Tapi saat Adi melihat orang yang terakhir yang mengangkat tubuh Yusril, Adi benar-benar kaget. Adi melihat mata orang tersebut keluar dan bernanah. Seketika Adi ketakutan dan menjerit. Sontak saja tiba-tiba sang kakek tadi tertawa dengan tawa yang sangat menakutkan. Sang kakek tiba-tiba berubah jadi tinggi, hitam dan besar. Matanya memancarkan warna merah yang mengerikan. Adi semakin ketakutan dan menggigil. Tanpa diduga, para penghuni rumah lainnya juga berubah jadi pocong yang sangat banyak. Mobil yang terparkir berubah jadi batu nisan, sedang kursi yang diduduki Adi berubah jadi keranda. Adi semakin ketakutan dan berteriak. Dia berlari sekencang mungkin. Semakin dia ingin keluar dari tempat itu, semakin dia tidak berdaya. Sampai pada akhirnya dia mendengar suara azan subuh dan terjatuh lalu pingsan. Kebetulan sekali seorang pemuda lewat di pinggir kuburan tersebut. Dia heran, kok jam segini ada yang teriak-teriak dari dalam kuburan. Dengan memberanikan diri, dia mencoba masuk ke area kuburan tersebut. Seketika dia kaget luar biasa. Ada 4 anak yang sedang terbaring terlungkup di atas batu nisan. Sedangkan yang satunya, yaitu Adi, di samping keranda di tempat keranda ditaruh. Dengan bergegas, dia berlari memanggil para warga yang sedang menuju masjid. Dia minta pertolongan untuk mengangkat anak-anak tersebut. Sesampainya di masjid, Pak Ustadz membacakan doa dan menyipratkan air doa tersebut ke arah anak-anak tadi. Seketika mereka terbangun dan bingung. "Kok kita ada di masjid?" kata Yusril. "Iya," kata Pak Ustadz. "Coba ingat lagi." Mereka pun mengingat kejadian yang tadi dialami. Tapi hal yang paling mereka ingat adalah saat mereka diberi uang. Seketika mereka merogoh dari saku mereka masing-masing. Dan ternyata uang itu berubah jadi sobekan kain mori lusuh dengan sedikit darah. "Ih, ngeri," kata Adi. Akhirnya Pak Ustadz menyuruh beberapa orang untuk mengantar mereka pulang. Sejak kejadian tersebut, mereka kapok kalau harus melewati kuburan Karanganom saat malam hari. Mereka benar-benar trauma berat dengan kejadian itu, dan kejadian itu akan diingat sampai kapanpun oleh mereka.